Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ustaz Ilham di Saat LC. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini tentu saja sebagian saudara kita menikmati malam liburan ya. Akan tetapi kita Masya Allah tetap istiqomah hadir pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, dan insya Allah tentu saja kita mendapatkan keutamaan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya untuk datang di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita bersyukur pada Allah. Nikmat yang diberikan kepada kita bertubi-tubi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat. Nikmat kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya hari ini menyamakan Ustaz Zul pakai selendang khas Depok. Walaupun bukan warga Depok ya, warga Bekasi. Alhamdulillah sudah hadir beberapa Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang dari Gresik, ini ada Ustaz Doni Marantika, Masya Allah, dan dari beberapa daerah yang bergabung. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka bersama-sama untuk berkahan pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bosan-bosan kita dalam meningkatkan pemahaman kita tentang wakaf, dan malam hari ini temanya yang sangat luar biasa, bagaimana kemudian kita bisa berwakaf seperti sahabat Rasulullah SAW, berwakaf sepertiga hartanya, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan hikmah berkah daripada pertemuan kita motivasi kepada kita semua, dan juga mengajak sebanyak-banyak saudara kita agar bisa juga berniat aja berpahala, Masya Allah ya, berniat untuk berwakaf mencontoh sahabat Rasulullah SAW, mewakafkan sepertiga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira Bapak sekalian, untuk mendapatkan materi pada malam hari ini, saya langsung persilahkan kepada Ustaz Zulhamdi M. Sa'ad. Falyatafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah ya. Ucapan paling indah, ucapan yang akan menambah nikmat Allah, ucapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bersilaturahim ya melalui media Zoom ini, untuk belajar, untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan wawasan kita, ya memberikan energi semangat kepada kita dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan waktu yang bermanfaat untuk kita semua, ya, dan memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak ya mengisi waktu kita dengan ibadah, ya, dan mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sallallahu alaihi wasallam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teladan kita, qudwah hasanah kita, yang sama-sama kita sebagai umat Rasulullah tentu merindukan ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, merindukan bertemu dengan Rasulullah ya, dan rindu untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan pada kita semua ya untuk segera bisa berangkat ke tanah suci ya, berangkat ke kota suci, kota Makkah dan Madinah ya, untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan untuk berziarah mengunjungi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di dalamnya ya, dan melakukan ibadah-ibadah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang panjang ya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan Allah berikan kepada kita ya kekayaan, keberlimpahan, kecukupan, sehingga kita bisa banyak berbuat ya, banyak melakukan kebaikan demi kebaikan, kemaslahatan demi kemaslahatan untuk umat insyaallah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami ya dari Lembaga Wakaf IKADI ya, Lembaga Wakaf Ikatan Dai Indonesia secara nasional ya, senantiasa berupaya untuk memberikan pemahaman tentang perwakafan ya, mengedukasi umat ya, mengajak umat untuk bagaimana kita semua memahami wakaf ini ya, kemudian bagaimana merasa bahwa kita adalah umat, setiap pribadi, setiap keluarga ya memiliki amal jariah ya, memiliki amal jariah berupa wakaf ya. Tentu dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya ya, kita telah banyak sekali ya membahas tentang bagaimana untuk mengingatkan ya, untuk mereminder kembali, mungkin yang hadir malam hari ini ada beberapa yang mungkin belum pernah mendengar kajian tentang perwakafan yang disampaikan oleh kita di Lembaga Wakaf IKADI ya, bahwa memang fakta yang sangat menyedihkan adalah ya, yang pertama adalah banyak orang tidak tertarik membahas wakaf gitu ya. Banyak orang tidak tertarik membahas wakaf. Apa buktinya? Ya buktinya adalah ya melalui survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia ya, BWI ya, di tahun 2020 ya, pemahaman masyarakat tentang perwakafan ini masih sangat-sangat rendah ya, 37% ya. Dan yang menyedihkan lagi adalah dari beberapa fakta juga bahwa ya masyarakat Muslim Indonesia lebih dari 90% belum berwakaf. Nah, ya, belum berwakaf. Dan itu kenapa? Ya setelah ditelusuri, setelah dikaji, ternyata permasalahannya adalah ya bahwa anggapan bahwa wakaf ini ya ada sesuatu yang sukarela gitu ya, sesuatu yang sunnah ya, yang tidak dianggap wajib ya, memang tidak wajib ya, tetapi karena tidak dianggap wajib menjadi tidak penting untuk dibahas, untuk dikaji, untuk disiapkan. Nah, maka dalam tema-tema yang pernah kita bahas ya dalam kajian-kajian sebelumnya ya, kita sampaikan bahwa antara ada satu modul, satu materi yang telah kita sampaikan juga, bahwa antara sunnah dan kebutuhan ya, wakaf antara sunnah dan kebutuhan. Ya, di sana kita pernah menyampaikan bahwa memang benar adanya bahwa anggapan masyarakat bahwa ini adalah sunnah dan memang ini adalah sunnah ya, tetapi ketika kita kaji lebih mendalam ya, bahwa walaupun ini adalah amalan sunnah, tapi ini dibutuhkan. Ya, sangat-sangat dibutuhkan. Oleh siapa? Nah, ketahuan kapan wakaf itu dibutuhkan adalah ketika ya seseorang ya, kita semua akan ya mengalami yang namanya kematian. Pada saat kita semua berada di alam kubur, pada saat kita semua ya telah berhenti beramal, tidak bisa lagi melakukan amal, ya ada satu kerinduan ya. Ada satu kerinduan, ada satu keinginan ya, ada suatu penyesalan bahkan, yaitu apa? Ingin diberikan kesempatan melakukan amal sedekah ya, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya ya. Dan itu telah kita bahas ya, dan kita sampaikan juga bahwa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ya ayat 10 ya, di sana disebutkan ya ungkapan fayaqula rabbi ya, ungkapan siapa? Orang-orang yang telah dikuburkan, orang yang telah berada di alam kubur, orang-orang yang telah meninggal dunia ya, punya sebuah keinginan terbesar, yaitu bisa kembali untuk sekedar melakukan yang namanya wakaf ya, fa as-saddaqa ya, diberikan kesempatan oleh Allah, minta fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah laula, sekiranya, seandainya ya, andai-andai yang tidak mungkin bisa terwujudkan, yaitu apa ya, ila diberikan kesempatan ila ajalin qarib ya, sedikit waktu lagi, sebentar lagi ya, untuk apa? Untuk sekedar melakukan wakaf. Nah, setelah kita lakukan yang namanya survei, edukasi, ketemu masyarakat, ngobrol tentang wakaf, ya, ternyata ketika masih hidup ini
wakaf itu bukanlah hal yang penting ya, karena banyak yang menganggap bahwa wakaf ini nanti aja, masih bisa ditunda kok. Ya, masih bisa ditunda. Ya, buktinya apa? Buktinya saya masih banyak kebutuhan lain. Ya, anak saya masih butuh biaya sekolah, saya belum punya rumah, belum punya kendaraan, saya masih harus menyelesaikan tanggung jawab ini dan itu, ya biaya yang masih untuk keperluan ini dan itu. Ya, jujur, ya. Jujur, ya, bisa dibilang hampir 99% ya, semuanya mengatakan hal yang sama ya. Ya bahwa wakaf, ya coba kalau yang mungkin hadir di malam hari, cuma sama-sama kita renungkan ya. Hari ini kita ajak berwakaf, yuk berwakaf, ya kita bangun masjid, ya kita sumbang pesantren, ya. Ya mungkin secara keinginan hati, ya ketika kita adalah di hati kita masih ada iman, ada kemauan itu, ya ada rasa ingin punya wakaf, ya pengen bangun masjid itu pasti ada, gitu ya. Apalagi dengan cara berwakaf seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya berwakaf sepertiga harta, ya itu kalau level imannya tidak setinggi level imannya Sa'ad bin Abi Waqqas berat ya untuk orang dengan sukarela menyerahkan hartanya sepertiganya untuk diwakafkan, untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling banyak kita ketemui adalah beranggapan bahwa wakaf nanti aja lah, ya itu bisa ditunda kok. Ya itu suatu hari nanti insya Allah ya kalau ada kelebihan uang, ada dana yang cukup, saya insya Allah berwakaf. Ya kapan waktunya? Ya yang namanya kebutuhan nggak akan pernah berhenti. Ya habis satu kebutuhan ada kebutuhan berikutnya. Ya, ada keinginan berikutnya, ya, ada godaan berikutnya untuk tidak melakukan persiapan menuju ya kematian kita ya. Al-kayyisu ya, orang cerdas ya. Itu siapa? Ya, mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Ya, orang yang mempersiapkan ya bekal menghadapi kematiannya. Ya, ketika para sahabat datang kepada Rasul bersama Umar, ya diceritakan oleh Umar bahwa ada 10 orang datang kepada Nabi ya, lalu mereka bertanya, "Ya Rasul, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia? Ya, ini orang yang paling cerdas dan paling mulia. Ya, artinya di sinilah diuji kemuliaan hati kita dan kecerdasan pikiran kita. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Ya asyadduhum isti'adan lil maut. Ya, jadi al-kayyisu itu orang yang cerdas, itu orang yang mulia itu adalah ya orang yang ya menyiapkan bekal ya sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian. Apa sebaik-baiknya bekal ya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ya tempat berladang ya untuk kehidupan kita di akhirat ya, tempat bercocok tanam. Wa khairul budzur ya al-waqaf ya, dan sebaik-baik bibit yang ditanam adalah wakaf ya. Buktinya apa? Ya, buktinya itu adalah merupakan sebuah kerinduan, keinginan ya, sebuah penyesalan yang tidak lagi bisa mampu dilakukan oleh telah meninggal dunia. Kalau kita hubungkan antara penyesalan orang telah meninggal dunia dan orang yang masih hidup, ya, yang sama-sama punya anggapan yang sama. Apa anggapan yang sama? Ya, anggapan yang sama adalah kita menyadari bahwa kita sama-sama ya beranggapan bahwa hidup kita masih lama. Ya, orang yang telah meninggal dunia pun pada hakikatnya ketika masih hidup, ya mereka juga punya pandangan yang sama. Ya, masih akan ada kesempatan untuk hidup, masih ada umur, masih ada usia. Ya, nantilah ya saya akan melakukan amal ibadah terbaik, ibadah ya, mempersiapkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apalah daya. Ya, ada satu perbedaan kita dengan mereka. Perbedaan kita adalah ketika ya mereka telah meninggal dan tidak lagi bisa melakukan amal soleh, ya amal kebaikan, ya mempersiapkan bekal terbaik, kita masih ada. Ya, kita masih ada waktu, masih ada umur. Ya, di malam hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat ya untuk bagaimana kita memikirkan, ya, mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mempersiapkan wa khairul budzur al-waqaf, sebaik-baik bibit tanaman adalah wakaf. Nah, untuk itulah kita senantiasa memberikan edukasi, ya. Tidak bosan-bosannya kita, ya. Setiap minggu bahkan gitu ya, kita mengkaji wakaf, kita mengajakin wakaf. Tujuannya apa? Tujuannya sama-sama kita punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari amal jariah kita. Ya, kita yang mengajak kepada kebaikan, ya insya Allah mendapatkan amal jariah. Ya, orang yang melakukan kebaikan, ketika kita yang mengajak, tentu kita juga mendapatkan pahala serupa. Ya, man dalla ala khairin, barang siapa mengajak kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, mendapatkan pahala serupa dengan orang yang melakukannya. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Ya, nah, Bapak Ibu semua, ya yang hadir di malam hari ini, ya tema-tema tentang perwakafan ini kalau kita renungi, kalau kita kaji, kalau kita dalami, ya, ya pasti di hati kita ada sebuah rasa, ya, ada rasa di mana, ya bahwa kita apa ya? Dalam kajian sebelumnya juga kita sampaikan ya tentang apa? Tentang kematian gitu ya, bahwa yang namanya kematian itu
tidak menunggu kita siap, ya. Karena pada hakikatnya kita semua adalah ya sedang menunggu dari satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya, ya. Ada yang sebab kematiannya karena kecelakaan mobil, ada yang meninggalnya karena kanker, ya. Ada yang karena stroke, ada yang karena apa namanya jantung, ya. Ada yang meninggal karena jatuh, ya. Ada yang meninggal sedang sujud, ya. Ada yang meninggal ya sedang tidur, ya. Ya, dimanapun kita, ya, dimanapun kita berada, ya, ya, kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang kepada kita, ya, walau kita berada di sebuah benteng yang kokoh, ya, dan tidak ada satu orang pun di hari apa, di bulan apa, detik berapa mereka dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita semua, ya, saya, Bapak Ibu semua yang hadir, semuanya pada hakikatnya ada sedang menunggu saja, ya, sebab kematian kita apa, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah ya persiapan kita menghadapi kematian itu. Ya, karena ya kalau diceritakan dalam sebuah hadis juga Utsman pernah melewati sebuah kuburan. Ya, lalu dia menangis. Ya, menangisnya itu diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Hani itu. Ya, jenggotnya itu sampai basah. Artinya apa? Artinya air mata yang keluar dari matanya itu yang membasahi jenggotnya. Ya, sampai begitu mendalamnya, sedihnya, khawatirnya Utsman bin Affan. Ya. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat itu, "Ya Utsman, ya, engkau diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti halnya ketika engkau melewati kuburan." Ya, kalau lalu kata Utsman apa? Ya, sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, bahwa ya barang siapa ya yang diberikan keselamatan, kemudahan di alam kuburnya, ya, maka proses setelahnya akan lebih mudah baginya, ya. Barang siapa yang sebaliknya, ya, di alam kuburnya mendapatkan siksa, mendapatkan kesulitan, ya, maka proses setelahnya ya itu akan lebih berat baginya, ya. Dan disampaikan oleh Utsman bahwa ya Rasulullah mengatakan ya, "Mara'aitu manzaran qat," aku tidak pernah melihat satu pemandangan ya yang lebih menakutkan illa wal qabru afza'u minhu. Kecuali ya seperti adalah pemandangan kuburan ini. Ya, kuburan adalah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi bisa menemani kita ya. Keluarga kita pulang, anak pulang, istri pulang, kendaraan pulang ya, yang hanya menemani apa? Ya, amal. Yang jadi masalah adalah kalau hari ini coba kita timbang amal kita. Ya. Kita timbang kebaikan amal dan dosa kita. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum dihitung, sebelum ditimbang. Ya. Adakah di antara kita yang malam ini berani mengatakan, meyakinkan dirinya ya bahwa aku telah banyak berbuat kebaikan dan amal ibadahku, pahalaku ya dijamin ya lebih berat daripada dosaku. Ya, ataukah sebaliknya, ya hari-hari kita adalah hari-hari yang tidak pernah ya terlepas dari salah, khilaf, dosa, mata, kaki, tangan, ya, ya adalah hari-hari di mana peluang dosa bisa kita lakukan ya, sangat mudah untuk dilakukan. Maka kalau kita menimbang amal kita di hari ini, ya dan besok kita mati, meninggal dunia, ya ketika ditimbang ternyata dosa kita lebih banyak daripada amal kita dan kita belum punya wakaf. Ya, belum punya amal soleh, belum punya amal jariah. Lalu pertanyaannya adalah kita masuk surga dengan apa? Kira-kira kita masuk surga dengan apa? Ya, kira-kira kita mau masuk surga dengan apa? Ya, dengan sholat kita. Belum tentu juga diterima. Mungkin banyak bolongnya. Mungkin kita seringkali menunda, ya, mengakhirkan waktu kita. Dengan tilawah Quran kita. Ya mungkin sehari ada kita lewat, nggak satu juz, nggak satu lembar pun kita baca, nggak satu ayat pun kita baca. Mungkin dengan tahajud kita. Ya mungkin tahajudnya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, nggak tiap malam. Ya, kebaikan apa lagi yang kita lakukan? Ya, tentu kita sadar diri bahwa kita ini masih jauh ya. Nah, Utsman bin Affan yang levelnya adalah level sahabat Rasul ya, kebaikannya begitu banyak ya, sumbangannya untuk dakwah Islam begitu luar biasa. Ya, belum lagi sedekah, infaknya, ibadah Al-Qur'annya, tilawahnya, iya, bacaan Qur'annya ya bisa khatam 3 kali sehari, ya, 3 hari sekali, ya. Itu sangat khawatir, ya, kalau seandainya Utsman nggak selamat di alam kuburnya. Nah, kita yang tidak ada jaminan, ya, Utsman ada jaminan masuk surga, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, ya. Nah, kita yang nggak ada jaminan.
ya, yang didatangi oleh malaikat maut setiap 20 menit menatap wajah kita, ya, kita masih menganggap wakaf itu adalah suatu hal yang boleh ditunda. Nanti aja lah, ya, masih banyak yang lebih penting. Tidak ada yang lebih penting, ya. Demi Allah tidak ada yang lebih penting, ya, daripada kita mempersiapkan bekal terbaik kita, yaitu dengan wa khairul bulur, sebaik-baik yang bekal adalah dengan berwakaf. Kenapa? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ya, dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam." Ya, apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia, inqata'a putuslah amalnya. Inqata'a putus amalnya. Inqata'a amaluhu putus amalnya. Artinya apa? Ya, artinya ya sudah selesai lah. Tidak ada kesempatan beramal lagi. Putus sudah. Ya, tetapi ada kata kabar gembira di sana. Ya, illa min salasin. Kecuali tiga hal, tiga perkara. Ya, shadaqatin jariyah. Ya, ini disebutkan luar biasa Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW tentu menyampaikan hadis ini bukan kebetulan. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar apa? Agar kita selamat di alam kubur. Agar kita mendapatkan kebaikan, agar berat timbangan amal kita. Ya, agar ada pahala yang terus mengalir. Dengan apa? Dengan shadaqatun jariyah, dengan sedekah yang jariyah. Ya, karena kita nggak tahu berapa lama ya. Setelah di alam kubur itu kita akan diproses, dihisab ya di alam kubur ya, dengan nikmat atau azabnya kubur, sampai akhirnya baru nanti kita akan dibangkitkan ya, ditimbang amal kita dan masuk surga ataupun neraka. Ya, disitulah letak pentingnya kita punya sedekah jariyah berupa wakaf ini. Ya, kalau anak yang soleh, ya anak yang soleh, amin, mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang soleh ya, dan kita punya anak-anak yang soleh, solehah, mendoakan orang tuanya, mendoakan kita. Ya, tapi pertanyaannya adalah sederhana malam ini deh, sekarang, habis isya tadi, habis maghrib tadi, habis zuhur tadi, ya, habis subuh tadi. Siapakah di antara kita yang rutin ya setiap sholat 5 waktu mengangkat tangan kita, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Ya. Warhamhuma, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ya. Kalau itu aja kita sampai sering lupa, lalai, nggak sempet, ya. Apakah mungkin kita berharap, ya, mengharapkan doa-doa dari orang-orang yang kita sayangi, yang umur mereka pun terbatas, 60-70 tahun selesai. Ya, kalau umur panjang. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kita bukan ulama, ya. Kita bukan salafus salih yang dulu, para ulama-ulama yang menulis buku, ya, berjilid-jilid, punya karya-karya yang bermanfaat sampai hari ini kita pelajari, kita baca, ya. Buku fikih, buku hadis, ya. Kitab-kitab sejarah yang seterusnya bermanfaat untuk umat, ya. Ya. Ilmu yang kita punya dengan adanya zaman sekarang, ya. Ya mungkin ilmu yang dulu kita pelajari nggak lagi bermanfaat sekarang karena ada terus ilmu-ilmu baru. Artinya, ya, yang sangat-sangat memungkinkan kita punya kebaikan, ya, yang mengalir terus pahalanya adalah dengan cara kita punya pahala jariyah berupa wakaf ini. Balik lagi pertanyaannya, pantaskah kita mengatakan bahwa wakaf nanti aja deh? Nanti aja, masih ada umur, masih ada kesempatan? Belum tentu. Ya, buktinya apa? Ya, betapa banyak orang yang lebih dulu dipanggil daripada kita karena COVID, karena musibah, karena bencana dan seterusnya. Ya, maka disinilah penting selalu ya kita menguatkan tekad diri kita. Kenapa? Ya, ketika kita mau melakukan kebaikan itu, ya, itu tuh nggak mudah, ya. Kalau kita buka ya surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 268 kita baca, ya. Kita baca bersama di malam hari ini, ya. Ayat 2 Al-Baqarah, ya. Sebentar ya. 2 ya, ayat 267 ya, 268. Ya, mari kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, ya, yang baik-baik, ya, mimma ma kasabtum, apa yang telah kalian dapatkan, apa yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum, dan apa yang kami keluarkan,
Ya. Lakum minal ard, untukmu dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhiri illa an tumidu fi. Ya. Janganlah kalian memberikan yang buruk-buruk yang kalian sendiri itu nggak mau ngambilnya. Gitu ya. Banyak di antara kita yang ya sisa yang dikasih, ya barang-barang bekas yang dikasih yang kita sendiri nggak mau ngambilnya. Ya. Illa an tumidu fi. Ya. Nolehnya aja kita nggak mau gitu ya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah ini. Ya, ayat di atas apa? Anfiqu kan. Hai orang yang beriman, anfiqu, infakkan, nafkahkan ya untuk Allah, di jalan Allah. Ya. Kemudian apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Nah, ini. Setan senantiasa menakut-nakutimu, ya, menjanjikan, ya, membisikkan, ya, kefakiran, ya, kemiskinan, kekurangan. Ya, agar apa? Agar jangan sampai kita berwakaf, bersedekah, berinfak. Ya, jadi ketika ada keinginan kita untuk mulai bersedekah, ya berwakaf, nah itulah mulai pada saat itulah setan masuk tuh. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Mulai dia menggoda kita, menakut-nakuti kita. Janganlah. Ya, janganlah infak, janganlah sedekah, janganlah nyiapin wakaf. Nanti kamu kurang. Ya, nanti untuk makan gimana bulananmu? Nanti untuk ada sekolahmu gimana? Nanti untuk cicilan yang itu gimana? Nanti untuk tabungan hajimu nanti gimana? Ya, begitu tuh. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Tapi kalau kita untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang dosa dan maksiat, itu nggak pernah mikir kadang, gitu ya. Ya bahkan kalau kita lagi keluar di mall, makan di mana, resto mana, ya itu sekali makan 200.000, 300.000, 1 juta biasa aja. Bahkan berpikir nanti bisa dapat lagi, gitu ya. Nanti kerjanya ada uang lagi. Tetapi ketika kita mau mulai bersedekah, berinfak, berwakaf, ya ketakutan itu dimunculkan oleh syaitan, ya. Maka di sini ada perjuangan tadi, ada tekad yang kuat, ya. Untuk apa? Untuk melawan, ya, godaan tadi, ya, sehingga kita berusaha, ya, mempersiapkan diri dengan berwakaf. Kenapa itu terjadi? Ya, karena apa? Karena setan kita sudah tahu menggoda kita dari atas, depan, belakang, kiri kanan, sorry, nggak ada dari atas, ya, bawah, kiri kanan, bawah, depan, ya. Untuk apa? Ya, untuk biar kita ini digoda agar nggak masuk surga, agar bisa bareng-bareng setan di neraka. Nah, sedangkan ketika kita berwakaf, ini kan akan menjadi timbangan amal kebaikan kita, menjadi pemberat amal kita, yang nantinya akan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena ada kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk umat. Nah, maka bicara wakaf ya nggak cocok kalau kita mengatakan wakaf itu suatu hal yang ditunda nanti aja lah. Ya, itu belum terlalu penting. Enggak, wakaf itu sangat penting. Ya, sangat penting dan perlu sekali kita siapkan. Ya, sejak saat ini, sejak sekarang. Nah, maka tema yang akan kita ambil di malam hari ini ya adalah bagaimana kita mempersiapkan wakaf bukan lagi ya receh gitu ya. Bukan lagi kecil ya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan wakaf ya ala Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Baik, mari ya kita buka ya temanya ya bagaimana berwakaf ala Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yaitu apa? Berwakaf sepertiga hartanya ya. Baik. Berwakaf sepertiga harta seperti sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, ini hadis ya. Mari bersama-sama kita kaji hadis ini, kita baca bersama ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini hadis Imam Bukhari ya, diceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika berkata, ya, "Ja'ani Rasulullah." Aku didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya'uduni, ya mengunjungiku. Ama hajjatil wada, di tahun haji wada ya. Min waja'in ishtadda bi fakultu. Dalam kondisi pada waktu itu aku sedang kondisi sakit-sakitnya, lagi sakit-sakit, ishtadda itu benar-benar parah kondisi sakitnya ya. Fakultu. Lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Qad balagha bi minal waja' ma tara." Engkau telah dapat kabar tentang aku ya bahwa kondisi itu hari ini dalam keadaan sakit. Ya, sebagaimana engkau lihat. Wa ana dzu malin. Nah, ini menarik ya. Dan aku punya banyak harta. Dzu malin. Dzu orang yang punya. Malin harta, kekayaan, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi harta kekayaanku kecuali hanya satu anak perempuanku saja. Ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh aku bersedekah ya, menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Ya. Qala di situ Rasulullah berkata, ya. La.
Enggak boleh. Ya, qultu. Aku katakan lagi kata Sa'ad, ya. Asyatru, setengah. Setengah dah ya Rasul, boleh nggak setengah aja? Ya. Qala la, Rasulullah mengatakan enggak. Ya. Qultu as-sulus. Aku katakan lagi, sepertiga ya Rasulullah. Ya. Qala as-sulus. Rasulullah mengatakan ya, sepertiga. Was-sulusu katsir, ya, dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, ini ya, sepertiga itu sudah banyak untuk menjadi sedekah, ya. Innaka. Nah, lalu saya mengatakan, ya, ini pesannya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi secara maknanya adalah pesannya buat kita semua sebagai bapak-bapak yang punya anak, gitu ya. Innaka antadhara warasatak. Engkau tinggalkan ahli warismu, ya, agniya, kaya raya, ya, khairun. Lebih baik bagimu, ya, min antadharahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin, ya, ngemis-ngemis, yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang lain. Ini menarik, ya. Ini ada poin yang ingin kita ambil di malam hari ini, bagaimana, ya, kita punya kekayaan, ya, punya harta yang diwakafkan, yang disedekahkan untuk Allah, dikembalikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat, itu wakaf, ya. Wakaf itu adalah memberikan harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, untuk dikembalikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat. Nah, itu disebut dengan wakaf. Ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah, ya, oleh Allah, ya, al-mubasysyar, ya, orang yang dapat kabar gembira dari Allah, ya, akan masuk surga tanpa dihisab. Levelnya udah level sahabat yang luar biasa, ya, masuk surga tanpa dihisab, ya. Nah, punya keinginan, ya, untuk bisa menyedekahkan 2/3 hartanya. Ya, kemudian ditolak, ya, nggak diizinkan Rasul, dia nggak berhenti tuh. Ya, kalau kita coba bercermin dengan diri kita, ya, kadangkala ketika kita menawarin wakaf, ya, ini ada program wakaf pilihannya, ada yang 250 juta wakafnya, ya, ada yang wakafnya 450 juta, ada yang wakafnya 500 juta, ada yang wakafnya 1 miliar, ada wakaf 10 miliar. Bapak mau ikut program wakaf yang mana? Balik tanya dia. Wakaf yang paling kecil berapa? Ya. Wakaf yang paling kecil berapa? Iuran yang paling kecil berapa? Ya, harusnya kita merenung, ya, malu kita, ya. Nikmat yang Allah ada kasih selama ini dari kita lahir, ya. Anak-anak, kemudian remaja, ya, itu nikmat yang luar biasa sampai hari ini, ya. Kita bisa kuliah, kita bisa bekerja, punya keluarga, ya, punya anak, punya segalanya, ya. Nikmat Allah udah kasih banyak lah. Nikmat yang kita mau kembalikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat, berapa yang paling kecil, ya. Nah, inilah, ya, renungan buat kita, ya. Bagaimana kita menumbuhkan, ya, kesadaran dalam hati kita dan diri kita. Allah nggak butuh harta kita, demi Allah. Allah nggak butuh kita, nggak butuh sedekah kita, nggak butuh infak kita, nggak butuh wakaf kita, nggak butuh. Demi Allah, ya. Yang butuh adalah kita sendiri, ya. Apa yang kita berikan, ya, itu akan kembali kepada kita, ya. Dan Allah pasti membalas kebaikan apa yang kita lakukan. Sekecil kebaikan apapun, ya, berbuat kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Kebaikan sekecil apapun, sekecil biji zarah akan dilihat. Apalagi, nah ini, jangan dibalik, ya. Kadang-kadang orang bilang begini, kalau saya wakaf yang penting ikhlas walaupun kecil. Ya, lucu kadang, ya. Yang penting ikhlas walaupun kecil. Yang benar adalah banyak ikhlas. Ya, banyak ikhlas. Bila sedikit saja mendapatkan pahala, tentu, ya, lebih banyak dapat pahalanya. Artinya maslahatnya lebih banyak, ya. Lebih luas masjid yang dibangun, lebih banyak anak yatim yang merasakan manfaatnya, lebih banyak orang yang bisa ikut rumah tahfidz di sana, lebih banyak, ya, ke ruang kelasnya. Kan artinya begitu cara memandangnya, ya. Bukan memandangnya adalah, ya, yang penting dikit deh, nggak apa, yang penting ikhlas. Ya, lebih baik banyak ikhlas dan maslahatnya lebih banyak untuk umat ketimbang, ya, dikit, ketimbang apalagi nggak sama sekali. Nah, itu kan beda kalau nggak sama sekali, gitu, ya. Tetapi kalau kita merenungkan kembali, ya, bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba, ya. Kalau kita kaji sejarahnya nih, ya. Bagaimana Abu Bakar, ya. Waduh, luar biasa, ya.
Ya, wakafnya Umar itu satu kebun ya diwakafin. Ya bukan satu pohon kurma, bukan satu biji, bukan satu kebun. Ya, sumur Utsman yang dia beli dari orang Yahudi itu kan harganya mahal sekali. Ya, karena itu dibisnis orang Yahudi. Diwakafin sumurnya. Ya. Dia punya 100 onta dengan barang dagangan datang diwakafin, disedekahin buat Rasul. Ya, luar biasa. Ya, Syekh Buga yang ada di Mekah pada waktu itu orang Indonesia, orang asal Aceh, ya, mewakafkan apa? Ya, tanahnya. Ya, sampai hari ini nilai wakaf yang telah bermanfaat untuk umat itu 5,2 triliun rupiah. Ya, itu luar biasa nilai wakafnya. Ya. Ada orang Aceh juga berwakaf emas di Monas 28 kilogram. Ya. Nah, model-model begini nih yang benar ya, yang seharusnya menjadi energi kita, menjadi penyemangat kita. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa punya wakaf tuh gede, punya wakaf tuh besar, ratusan juta, miliaran. Ya, tujuannya apa? Maslahatnya untuk umat lebih banyak. Masjid yang dibangun lebih luas, rumah tahfidz yang dibangun lebih banyak, ya asrama buat anak sekolah lebih banyak dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua poinnya di sini adalah ya, saat Abi Waqqas diingatkan oleh Rasul ya, engkau tinggalkan ahli warismu untuk berkecukupan. Jangan sampai nanti mereka minta-minta mengemis sama orang lain, ya. Kau tinggalkan mereka kaya raya itu lebih baik daripada nanti kau tinggalkan anak keturunanmu, ya. Kau infakkan semua hartamu, mereka nanti miskin, nggak punya harta, ya. Ya mereka jadi pengemis di tengah masyarakat. Nah, ini juga ya. Artinya di sini kita diingatkan bagaimana kita memiliki ya kekayaan, memiliki harta untuk menjadi warisan ya dan menjadi wakaf. Nah, ini poin pentingnya ya. Kenapa kita perlu membahas tentang hadis ini? Ya di sini kita diingatkan dua hal oleh Rasul ya. Bagaimana kita punya wakaf juga ya dari sepertiga harta kita. Yang kedua kita punya warisan yang cukup. Untuk apa? Ya untuk anak sekolah dan seterusnya. Nah, maka bagaimana caranya? Insya Allah di malam hari ini ada satu cara yang mudah, yang ringan, ya, yang kita semua mampu kok, ya, berwakaf sepertiga harta, ya, dan kita siapin warisan, ya, karena zaman sekarang ini ya ada metodenya melalui cara kuantum wakaf. Oke, pertanyaan berikutnya untuk kita, ya. Dari yang saya sampaikan di awal ya tentang bagaimana kebutuhan kita akan wakaf ya dan dahsyatnya wakaf ya dan contoh dari Rasul, sahabat Nabi yang berwakaf ya. Rasulnya berwakaf, Rasul wakaf tanah ya, wakaf Masjid Nabawi. Itu kan Rasulullah SAW beli tanah itu dari dua anak yatim, kemudian Rasulullah wakafkan dan dibangun dari masjid. Diikuti oleh sahabat yang lain ya seperti Abdurrahman bin Auf, Talha ya punya tanah dekat Masjid Nabawi, mereka ingin ikhlaskan, bebaskan tanah tersebut untuk apa? Untuk diwakafkan, untuk perluasan Masjid Nabawi. Nah, dari kisah Utsman, kisah Umar, ya, kisah sahabat-sahabat yang berwakaf, pengen ya sih kita melalui Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat dengan bisa berwakaf, ya. Tentu ya, sebagai orang yang punya hati, punya iman, ya punya kerinduan, ya, untuk punya kebaikan, ya, nggak ada yang nggak kepengen, ya, kecuali hati kita sudah ditutup oleh Allah dari kebenaran, ya, dari ilmu, dari iman, ya, maka nggak ada pentingnya kita membahas tentang wakaf ya. Karena apa? Dunia ya lebih baik ya. Dunia lebih baik ya dan seterusnya. Jadi ya mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita ya. Ya bahwa akhirat ya itu adalah lebih kekal dan abadi ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah lebih baik ya bagimu ya daripada kehidupan di dunia ini. Nah, lalu berapa yang pantas? Ya tadilah. Ya, kita hitunglah yang pantas untuk Allah. Jangan sisa juga ya. Sekali kadang kita dapat uang banyak gitu ya. Ya, dari hasil kerja kita, dari kebaikan yang Allah kasih untuk kita ya. Itulah yang perlu kita bagaimana kembalikan untuk Allah ya, untuk maslahatnya untuk umat. Nah, kalau hari ini dari rekening kita ada rekening ya, ada deposito nilainya ya besar ya, sepertiga deh diwakafin untuk bangun masjid dan sumur. Anggaplah bangun masjid dan sumur ya, itu sekitar 500 juta. Ini bukan di daerah kota Jakarta dan sekitarnya ya, bukan di Jabodetabek juga, tapi di daerah-daerah yang masih murah lah bangunannya ya. Anggaplah bisa kita bangun 500 juta, bangun masjid plus sumur di situ nanti untuk orang menggunakan airnya. Nah, IKADI ya, alhamdulillah IKADI ini punya program membangun 1000 masjid ya di seluruh Indonesia ya, di beberapa tempat di seluruh wilayah, di antaranya ya masjid di Palangkaraya, ya di Lampung dan seterusnya ya.
ini biayanya sekitar ya 300-an 400 juta lah ya, sumur dan air masjidnya. Nah, kalau hari ini kita ada di rekening kita 500 juta, mau nggak diwakafin semua? Ya, sepertiga deh, ya. Atau belum ada duitnya. Nah, kalau kita belum ada duitnya dan ada keinginan untuk punya wakaf sebesar 500 juta suatu hari nanti, ya, yang itu bisa menjadi masjid, ya. Artinya kan kita harus menabung dulu nih baru diwakafin. Jadi ibarat kita mau pengen berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, itu kan perlu direncanakan ya, perlu ditabung ya, perlu disisihkan ya, sehingga niat kita tercapai suatu hari nanti gitu ya. Nah, bila kita berwakaf dengan cara biasa, ini contoh lah, kita menyisihkan 1 juta sebulan ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus ya sampai ke bulan keberapa terkumpul 500 juta? Tentu sampai bulan ke 500 ya, 500 bulan 500 juta, artinya itu 41 tahun. Ya, 41 tahun 6 bulan. Kalau hari ini umur kita sudah 40 tahun, berarti usia 81 tahun. Kalau usia kita udah 50 tahun, berarti bisa terkumpul usia 91 tahun. Pertanyaannya adalah, ya, adakah ya yakin dalam diri kita bahwa umur sampai segitu? Sampai 40, sampai 50, sampai 60, sampai 70, nggak ada yang tahu. Ya, bahkan sampai 100 tahun nggak ada yang tahu. Nah, bila kita nggak yakin, ya, kita ada umur 41 tahun lagi, ya, dan kita bisa terkumpul 500 juta, maka ada cara berwakaf melalui program wakaf Alisya namanya, ya, program wakaf Alisya. Nah, dengan program ini, contoh, ya, kita bisa ikut, ya, dengan iuran sebulannya 1 juta, ya, maka kita langsung melakukan yang namanya ikrar wakaf atau janji wakaf wasiat, ya, kepada lembaga nazir wakaf yang kita tunjuk. Dalam hal ini, ya, kita melakukan ikrar ke lembaga wakaf IKADI. Ya, alhamdulillah sampai hari ini ya sudah banyak ya yang ikrar wakaf ke IKADI untuk apa? Untuk membangun masjid dan sumur ya suatu hari nanti. Nah, wakaf yang diniatkan itu adalah untuk membangun masjid ya dan juga sumber air bersih, juga untuk wakaf pendidikan dan wakaf untuk dakwah ya secara umum. Nah, maka ya tinggal ikut programnya setiap bulan ya. Bulan kedua, bulan ketiga 1 juta dan seterusnya ya, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam terus. Ya, seandainya nih contoh saja ini ya, baru berjalan 4 bulan. Ya, meninggal dunia tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya. Virus baru datang lagi, ya musibah nggak ada yang tahu kita umur kita sampai kapan. Baru contoh nih, baru berjalan 3 bulan ya. Di bulan keempat meninggal dunia. Nah, maka ya dengan program ini memungkinkan kita bisa berwakaf 500 juta. Uang 500 juta ini ya diterima oleh Nazir Wakaf IKADI ya dan akan dibangunkan masjid ya sesuai dengan ikrar wakaf kita. Ya, buat sumber air bersih, buat pesantren ya. Di mana tempatnya? Ya, nanti kita lihat di daerah mana yang membutuhkan ya. Dan ketika kita bangun masjid IKADI ini ya di sana ada pengurus wilayah, pengurus daerah IKADI yang nanti akan memakmurkan ya, akan mengisi pengajiannya, ya akan memberikan taklim-taklim di sana ya sehingga masjid yang kita bangun makmur adanya ya. Nah, kenapa sih program wakaf ini melalui program wakaf kuantum? Karena begini ya. Insya Allah ya dengan kita sudah punya program ini ya kita menjadi lebih tenang dan tawakal. Artinya apa? Ya dalam bekerja, dalam beribadah ya kita paling enggak sudah berserah pada Allah. Ya Allah, ini sudah saya lakukan, saya sudah berikrar, sudah meniatkan wakaf kita. Suatu hari nanti seandainya ya umurku nggak panjang, mudah-mudahan ini menjadi amal jariyahku. Mudah-mudahan ini menjadi pahala wakafku. Seperti itu. Ya, beda kalau kita nggak pernah punya perencanaan, hanya punya angan-angan, hanya punya impian, hanya punya niat saja. Ya tidak melakukan memulainya. Ya maka nggak akan pernah tercapai sampai kapanpun. Tapi dengan program ini kita memulai, ya melakukan ikrar, ya insya Allah ya niat kita tercapai. Ya karena kita sudah lebih tenang dan tawakal. Yang kedua ringan. Ya berwakaf ratusan juta miliaran tadi nggak harus uangnya ngumpul dulu, tapi kita cicil per bulan ya sesuai dengan kemampuan kita ya tapi nilai wakaf tersebut ratusan juta. Nah, program ini ya dihimpun dengan dana tabarruk ya dana kebajikan bersama ya yang mana ya niat wakafnya pun bisa kita niatkan untuk orang-orang tua kita, orang-orang dari keluarga kita ya baik yang mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang keempat adalah karena ini dikelola dari wakaf yang kita percaya. Dalam hal ini adalah lembaga wakaf IKADI. Ya, insya Allah menjadi wakaf yang bermanfaat untuk umat. Ya, dan sehingga pahalanya mengalir kekal dan abadi. Nah, ini tadi. Ya, maka program wakaf ini menariknya adalah, ya selain kita punya wakaf, ya sepertiga dari harta kita, ya anggaplah ya, kita bisa menghitung sendiri nanti. Dan dari total harta kita, ya kita bisa tentukan, saya mau berwakaf sekian.
Ya, dan saya mau siapkan warisan. Nah, maka program ini juga ya mempersiapkan wakaf dan warisan secara bersamaan. Contoh, nah ini ya. Ini contoh nih. Jadi Pak Ahmad menyiapkan wakaf untuk menjadi bekal dalam kubur dan menyiapkan warisan untuk keluarga tercinta melalui namanya program Alisha. Dengan menyisihkan 1 juta sebulan, ya, Pak Ahmad telah menyiapkan dana sebesar 1 miliar, ya, untuk diwakafkan 45%-nya, ya, dan untuk warisan 55%-nya. Artinya, ya wakafnya 450 juta, ya, dan warisnya 550 juta. Dan ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 106 tahun 2016, ya. Nah, bagaimana cara berwakaf dengan cara kuantum ini? Nah, ya. Yang pertama, kita tentukan dulu untuk siapa wakaf itu nanti, ya. Untuk kita pahalanya, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, anak-anak, pasangan, ya, kita, ya. Lalu, nah, idealnya kita hitung dulu, ya. Yang pantas berapa sih per bulan? Ya, jangan hitung yang paling dikit, tapi yang paling pantas untuk kita belikan, untuk kita nanti menjadi wakaf kita dan keluarga kita, ya. Seandainya kita hitung nih, kita ada 10 orang yang mau kita niatkan. Anggaplah seorang 10.000 per hari, saya rasa tidak terlalu berat lah ya. Ada 10.000 dikali 10 orang, 100.000. 100.000 sehari. 100.000 sehari dikali 30 hari, 3 juta. Ya, tentu tidak berat. Ya, tentu tidak berat kalau kita benar-benar ya merenung ya, nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita. Ya, 10.000 per hari. Ya, untuk kita menjadi wakaf kita per hari yang dikumpulkan jadi per bulan lah. Ya, nanti kita store per bulannya. Nah, kalau kita berat ya untuk berwakaf tersebut dengan cara yang tadi, ya maka harusnya kita mikir-mikir gitu ya. Kadangkala ya mencicil sesuatu yang kita tinggalin di dunia ini, mencicil rumah, itu orang mampu loh, ya. Belasan juta per bulan, puluhan juta, ya. Mampu, ya. Apalagi kalau cuma sekedar 5 juta, 6 juta, ya mampu. Ya, bahkan ada yang sanggup 15 juta per bulan, ya, 25 juta per bulan. Untuk apa? Untuk punya hidup tinggal dunia yang nyaman ya, rumah yang bagus, yang megah, yang mewah. Itu yang mau tuh. Tetapi untuk rumah di surga, ya kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, ya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah di surga, membangun masjid di dunia, ya, dia akan bangunkan rumah di surga, istana di surga. Nah, artinya apa yang kita siapkan ini adalah untuk membangun rumah yang abadi, yaitu di surga nanti, yaitu dengan cara berwakaf, gitu ya. Maka kita hitunglah, ya, sangat mungkin, ya, sangat ringan sebenarnya kalau kita berpikirnya ada untuk kehidupan kita setelah meninggal dunia. Maka paling nggak kita niatkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dengan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berwakaf, ya, dan dengan tujuan ingin mendapatkan surga Allah bersama keluarga tercinta. Ya, maka kita niatkan dulu untuk bisa punya wakaf melalui cara kuantum wakaf ya. Mudah Allah ridhoi dan mudahkan niat mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang dapat kita sampaikan di atas ya, bahwa inilah ya bukti bahwa kita adalah orang yang mulia ya, yang orang yang cerdas ya, yaitu dengan cara kita mempersiapkan melalui wakaf ini. Nah, salah satu cara merekam dengan mudah adalah ya dengan program Alisha ini IKADI ya sudah bekerja sama dengan namanya Lembaga Keuangan Syariah, disebut dengan Allianz Syariah, ya sudah meluncing program wakaf ini ya, dan sudah dicontohkan langsung ya oleh Ketua Dewan Syurohnya ya Profesor Dr. Ahmad Satori, dan juga Ketua Umum IKADI ya terpilih ya Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Kusyairi ya sudah menyerahkan wakafnya kepada Ketua Lembaga Wakaf IKADI Ustaz Anik Syahuri ya, alhamdulillah ya. Dan sudah diikuti ya oleh beberapa oleh beberapa wakif ya, diantaranya Bapak Faldi Umayyah yang berwakaf 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Kemudian juga Pak Lufki yang 450 juta. Ya mungkin banget kita bisa berwakaf segede ini ya. Pak Hengki 500 juta, Pak Edi Sujoko 450 juta dan seterusnya ya, 500 juta, Bu Yayang ya 135 juta. Ibu Teresia 450 juta, ya, Ustaz Anik juga sudah berwakaf 86 juta dan seterusnya, ya Pak Dahlan juga, dan banyak ya, yang tadi juga banyak yang berikan wakaf ya, insya Allah akan bertambah banyak. Artinya berwakaf 100 juta itu sangat mungkin, ya sangat mudah, ya dengan cara yang mudah. Ya, karena kita hidup ini cuma 3 hari, nggak ada yang tahu kita, ya. Besok udah hari apa kita nggak tahu, masih hidup atau enggak, ya, yang kemarin-kemarin udah selesai, ya, artinya cuma ada hari ini. Bagaimana kita mempersiapkan, meniatkan terlebih dahulu bagaimana kita punya wakaf, ya. Nah, ini tadi sempat saya bahas ya, bahwa nikmat Allah itu udah banyak banget ya. Mari kita renungkan kembali ya, nikmat yang begitu banyak ini, mari bersama-sama kita niatkan, kita syukuri dengan cara kita bisa wakafkan.
Nah, ini tabelnya sangat ringan sekali, bahkan dengan per hari 12.000 aja satu keluarga, itu kita mungkin banget kok, ya. 10.000 per hari pun kita mungkin banget bisa punya wakaf, ya 100 juta, 200 juta, ya. Asal mau. Poinnya adalah bagaimana mau. Karena metodenya ada, caranya ada, ya. Tinggal kita diskusi dengan hati kita, ya. Kita mau melawan godaan setan untuk tidak melakukan wakaf, ya, atau kita mau mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau nilainya lebih gede juga ada caranya. Nanti kita bisa bantu, ya. Silakan nanti kita hubungi, ya, dai wakaf, ya, sahabat-sahabat kuantum wakaf yang mengundang, ya, yang mengajak Bapak Ibu untuk hadir di kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah jam 9 lewat 7 menit, ya. Lebih kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Ainul Yakin. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Insyaallah tabarakallah kepada Ustaz Hamdi yang alhamdulillah telah menyampaikan dan memotivasi kepada kita semua pada malam hari ini agar kita semua punya bekal akhirat, terutama pahala yang terus mengalir sampai kemudian hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama kurang lebih 1 jam kita lewati bersama. Kita berharap dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita ini juga akan mengumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, mengingatkan kembali kalau ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi dai wakaf yang telah mengundang Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz.